Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Listeri Surya, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang diajukan sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah dasar-dasar metode penelitian yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Andes Sri Hidayati, MSI, yang berjudul Solidaritas Sosial Petani dalam Tradisi Irutan Desa Kedung Mentawar pada masa pandemi COVID-19. Studi Fenomenologi Desa Kedung Mentawar, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Pada bab 1 yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena melihat siklus kehidupan masyarakat petani di Desa Kedung Mentawar yang mengalami perubahan dalam tata pola kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena adanya globalisasi, modernitas yang secara meluas, itu dengan teknologi yang berkembang secara cepat mengakibatkan peradaban kehidupan masyarakat petani Desa Kedung Mentawar itu seakan-akan berbeda dari tahun yang lalu, mengalami perubahan yang secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pola pikir dan gaya hidupnya sekarang berbeda. Manusia yang notabene sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain inilah membantu sebuah keterikatan yang mana dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti akan membutuhkan orang lain. Namun dengan keadaan yang sedemikian rupa seperti pada dewasa ini, yaitu adalah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, membuat perbedaan dan perubahan dalam kehidupan sosial di masyarakat petani, khususnya di Desa Kedung Mentawar, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Dahulu, masyarakat petani yang telah termodifikasi, termodernisasi, terglobalisasi pemikirannya, menyewa jasa manusia untuk menggarap sawahnya. Bisa dicontohkan ketika mengerjakan sawah atau membajak sawah, membayar orang untuk membajakan sawahnya. Kalau ada rumput, membayar jasa orang untuk mencabuti rumput di sawahnya. Hal ini sungguh sangat berbeda karena pada masa itu petani memiliki pendapatan yang finansialnya yang stabil, kerugian yang hampir tidak ada, yang membuat petani itu merasa mampu untuk menyewa jasa tersebut. Namun berbanding sebalik dengan sekarang, yaitu pada masa pandemi COVID, petani mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan bisa dibilang mengalami kerugian yang bertahap dari tahun ke tahun adanya pandemi COVID-19 ini. Hal inilah yang membuat para petani berpikir bagaimana mereka dapat bertahan hidup tanpa merugikan orang lain, sebab mereka sadar bahwasanya masyarakat di Desa Kedung Mentawar merasakan hal yang sama, kesulitan dalam perekonomian, kesulitan dalam mengelola sawah. Nah, di sini hadir tradisi irutan, membawa nafas baru, membawa solusi baru, yang mana tradisi ini dapat meringankan pekerjaan satu sama lain yang berasaskan gotong royong dan kerjasama. Tradisi irutan ini sudah hadir sejak zaman dulu, namun dalam pengaplikasiannya sehari-hari berkurang semenjak ada pembayaran jasa buruh tani. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mencari tahu bagaimana sih bentuk-bentuk tradisi irutan ini, apa sih yang sebenarnya terjadi dalam tradisi irutan ini sehingga menjadi salah satu cara bertahan hidup para petani di masa pandemi. Menimbulkan rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, yaitu bagaimana solidaritas sosial dalam tradisi irutan dapat dijadikan sebagai salah satu cara bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana bentuk solidaritas sosial masyarakat petani dalam tradisi irutan di masa pandemi sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup. Kedua, yaitu tujuan pustaka. Peneliti mengambil teori solidaritas sosial dari Emil Durkheim sebagai pisau analisis dalam penelitian kali ini. Peneliti menganggap bahwasanya teori dari solidaritas sosial Emil Durkheim ini sangat relevan dengan fenomena yang sedang dikaji oleh peneliti. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti pada kali ini yaitu jenis penelitian kualitatif, yang mana di sini peneliti menjelaskan secara gamblang, menjelaskan secara utuh, menjelaskan secara terperinci bagaimana solidaritas sosial petani dan tradisi irutan di masa pandemi dapat menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup.
Jenis pendekatan yang diambil oleh peneliti yaitu fenomenologi. Peneliti beranggap bahwasanya kejadian ini, peristiwa ini bisa saja terjadi di daerah mana saja. Kemudian sumber data. Sumber data yang diambil oleh peneliti yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu peneliti melakukan observasi, wawancara secara langsung turun ke lapangan untuk mengambil data-data yang diperlukan oleh peneliti. Sumber data sekunder yaitu peneliti menggunakan jurnal, artikel ilmiah, serta skripsi-skripsi yang dapat menunjang penelitian oleh peneliti. Kemudian pengumpulan data yaitu data yang dikumpulkan peneliti berasal dari wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan oleh petani yang berumur 40-50 tahun yang melakukan tradisi irutan, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi ke lapang, ke sawah, dan menuju kehidupan sosialnya masyarakat petani. Kemudian penentuan informannya itu secara purposive sampling. Hal ini bertujuan karena peneliti ingin memfokuskan kepada petani yang melakukan transisi urutan. Kenapa peneliti mengambil purposive sampling sebagai penentuan informan? Karena sudah jelas bahwasanya penelitian kali ini peneliti ingin meneliti mengenai petani yang berada di desa Kedung Tawar yang melakukan tradisi irutan. Kemudian analisis data. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Reduksi data yaitu memilih data-data mana saja yang peneliti butuhkan untuk menunjang penulisan dari hasil penelitian tersebut. Kemudian penyajian data disajikan mengenai secara naratif yang dikembangkan menjadi sebuah kalimat deskriptif untuk menunjang kepenulisan oleh peneliti. Kemudian peneliti menarik kesimpulan untuk menentukan mana yang data yang digunakan dan mana yang tidak. Penarikan keabsahan data menggunakan triangulasi metode, sumber, peneliti, dan teori. 4 kali ini yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai gambaran umum desa. Desa Kedung Tawar ini memiliki 5 dusun. 1 dusun Kedung, 2 dusun Tawar, 3 dusun Towo, 4 dusun Mabang, dan 5 dusun Mambang. Yang terletak di paling ujung selatan Kecamatan Ngimbang, berbatasan langsung dengan Jombang di sebelah selatan, berbatasan langsung di barat dengan Kabupaten Bojonegoro. Hal inilah yang membuat desa ini menjadi sangat strategis yang dilalui oleh 3 kabupaten sekaligus yaitu Jombang, Lamongan, dan Bojonegoro. Kehidupan sosialnya sebagian besar masyarakatnya menjadi seorang petani. Pada masa kemarau, umumnya petani menanam tembakau dan buah-buahan. Pada musim penghujan biasanya petani menanam padi. Yaitu membahas tentang perekonomian petani sebelum pandemi Covid menyerang. Terbilang sangat cukup stabil karena pemasukan dan pengeluaran terkontrol dengan baik, keuntungannya dicapai melimpah, kerugiannya minim. Kerugian mungkin dikatakan menyamai modal. Hal ini yang membuat petani itu mampu untuk menyewa jasa, menyewa barang-barang seperti traktor, diesel, dan lain-lain. Hal inilah menunjang petani dapat memiliki keuntungan yang banyak karena hasil panennya melimpah. Kemudian hal yang mempengaruhi hasil panen petani sebelum pandemi yaitu 1, cuaca yang ekstrim. Dimaksudkan di sini yaitu perubahan cuaca yang mendadak, seperti semisal kalau musim penghujan tapi tidak hujan. Hal kan juga membuat padi sulit hidup di kondisi yang kering. Sebaliknya ketika musim kemarau tapi banyak hujan, hal ini mempengaruhi tanaman tembakau yang notabene tanaman kering bisa menjadi busuk. Kemudian ketersediaan pupuk menjadikan salah satu hal yang mempengaruhi panen karena pupuk merupakan salah satu kondimen yang membuat tanaman tersebut menjadi bagus. Kondisi dan situasi solidaritas sosial antar petani sebelum pandemi bisa dikatakan cukup rendah karena pada masa sebelum pandemi ini orang-orang mempunyai modal dari keuntungan bertani, keuntungan panen yang membuat mereka lebih memilih untuk menyewa jasa, menyewa barang-barang karena mereka anggap itu lebih mudah, lebih praktis daripada harus untuk
ikut tradisi-tradisi semacamnya, karena mereka di sini pemikirannya sudah berganti, gaya hidupnya berganti, disusupi oleh modernitas, disusupi oleh kecanggihan teknologi. Hal inilah yang membuat pola pikir masyarakat tuh menjadi berubah dan sedikit mengalami bergeseran makna, bergeseran pola pikir yang menyebabkan renggangnya solidaritas, renggangnya hubungan yang terjadi antar petani di sebelum tawar sebelum pandemi ini. Banyaknya konsumerisme jasa membuat para petani memiliki sekat-sekat yang semu, sehingga mereka memikirkan bahwasanya menjadi sebuah tren menyewa jasa daripada melakukan tradisi yang sudah ada. Kondisi perekonomian petani setelah pandemi. Jadi dapat dipresentasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama 60%. Di sini petani kebanyakan rata-rata mengalami kerugian yang terbilang cukup banyak karena disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah tersendatnya distribusi pupuk, distribusi bibit yang menyebabkan kualitas dan bahan dari bibitnya itu menjadi rendah. Setelah itu juga pemasukan jadi sedikit, pengeluaran banyak karena menggunakan jasa-jasa tersebut yang menghabiskan banyak uang. Kemudian presentasi kedua 20%, mereka tetap panen namun hasilnya tuh sedikit. Hal ini digunakan petani untuk sebagai kebutuhan sehari-hari, dimasak sendiri. Yang kemudian 15%, seperempat lebih baik, separuh baik, perhitungan keuntungannya tetap rugi, tapi dapat mengembalikan modal. Yang terakhir yaitu panen utuh. Panen utuh ini mereka tetap panen seperti biasa, distribusi seperti biasa, namun presentasinya sangat kecil, yaitu 5%, karena hanya sedikit orang-orang yang mampu atau orang-orang yang punya uang untuk membayar jasa, punya uang untuk mendistribusikan bibit, punya uang untuk mendistribusikan pupuk untuk menunjang pengolahan petani mereka. Kemudian harga pupuk naik. Harga pupuk kisarannya sebelum pandemi itu sekitar 100-150. Setelah pandemi ini naik berangsur-angsur menjadi 200 hingga 250. Hal ini juga menyebabkan petani mengeluh karena ketersediaan pupuk yang terbatas, juga harganya yang semakin meninggi. Hal ini menyebabkan petani enggan membeli pupuk yang mengakibatkan tumbuhannya menjadi kurang berkualitas dan kurang berkuantitas, yang menyebabkan harga jual rendah karena kualitas dari tanaman yang dikelola, yang ditanam, yang dirawat oleh petani ini rendah. Jadi harga jualnya rendah. Kisaran yang dahulunya 10.000 1 kilo sekarang menjadi 5.000 per kilo. Hal ini yang menyebabkan kehidupan petani pada masa pandemi ini terpuruk karena beberapa hal-hal tersebut yang menjadikan petani sekarang mulai kehilangan pendapatan yang stabil. Selanjutnya apa sih tradisi urutan itu? Singkatan dari urut bergantian, yang mana dalam pengerjaannya si A, si B, si C, dan si D misalnya dalam melakukan sebuah kegiatan, melakukan konsensus, mereka membuat kesepakatan mana dulu yang akan dikerjakan. Semisal punya A dulu, baru B, baru C, dan D secara urut bergantian dan dilakukan secara adil. Keberadaan tradisi ini sudah lama, sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu, namun pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari jarang ditemukan sebab digantikannya dengan sistem upah yang menggunakan uang yang dilakukan oleh petani kepada buruh tani. Kemudian hal-hal kondimen-kondimen yang terdapat dalam tradisi urutan tersebut, yang pertama, satu, dilakukan secara bergotong royong. Hal ini dilakukan karena melibatkan banyak orang atas konsensus yang dilakukan. Nah, yang bersifat sukarela. Tidak ada pemaksaan dalam tradisi ini sebab atas dasar sukarela, sehingga tidak ada percekcokan ketika pengaplikasiannya. Kemudian sistem bawon. Di sini berbeda dengan sistem upah yang digantikan dengan uang. Sistem bawon di sini semisal melakukan tradisi urutan di panen padi. Di sini sang pemilik sawah
melakukan sistem bawaan tersebut adalah pengupahan yang berupa padi. Nah, padi tersebut nanti dibagi sama rata dengan orang-orang yang ikut tradisi tersebut. Semisal si pemilik rumah mempunyai menghasilkan padi sebanyak 7 karung. Nah, yang mengikuti tradisi urutan sebanyak 2 orang, jadi 1 orang dapat 1 karung padi, seperti itu. Kemudian terdiri atas tangga satu komplek, bahkan lebih luas jangkauannya. Jadi tradisi urutan itu siapa saja boleh mengikuti. Terus kemudian juga tidak ada batasan dalam berapa orang sih yang sebenarnya di tradisi ini tuh tidak ada. Sebab di sini atas dasar sukarela, atas dasar gotong royong, dan tidak berdasarkan keharusan untuk mengikuti tradisi tersebut. Kemudian adalah bergantian. Sistemnya ini adalah bergantian. Sebanyak apapun orang yang melakukan tradisi irutan ini pasti akan dibantu ketika pengerjaan satu sudah selesai, pasti akan digilir. Nah, kemudian dilakukan di segala musim dan bentuk kerjasama. Jadi tradisi ini dapat dikerjakan di semua musim kemarau, musim penghujan, dan dalam bentuk kerjasama. Semisal pencabutan rumput kan di lahan pada musim penghujan, jelas sekali tanaman padi juga tumbuh, di sampingnya juga tumbuh rumput. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya rumput yang berserakan di samping padi yang mengganggu pertumbuhan dari padi tersebut. Biasanya petani melakukan semacam pencabutan rumput yang mereka asosiasikan, mereka konsensuskan untuk bergantian membantu untuk mencabuti rumput di ladangnya masing-masing, seperti itu. Kemudian kondisi dan situasi solidaritas sosial antar petani saat pandemi. Perubahan yang signifikan yang terjadi yaitu pada pola ketergantungan dalam bersosial. Jadi di sini kepedulian dan kepekaan masih menjadi dominasi kehidupan sosial yang pada awalnya di desa Kedung Melawar ini relatif rendah, sebab digantikannya dengan sistem uang, sistem upah. Jadi solidaritasnya cukup rendah. Dan pola pikir yang dinamis dengan adanya rentetan kejadian sebelum pandemi, culture shock, terus juga menghadapi new normal, membuat pola pikir semakin rasional, semakin dinamis, yang mana semakin sadar bahwa posisinya di masyarakat merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini yang mengakibatkan munculnya sisi humanisme, sisi kesadaran bahwa manusia pasti akan melakukan bentuk kerjasama dalam menyukseskan kegiatan yang sedang dilakukan. Kemudian kekeluargaan yang lebih erat dengan intensitas waktu bertemu yang semakin banyak, serta saling peduli satu sama lain sehingga melahirkan solidaritas yang kuat. Dengan terlockdownnya beberapa daerah, menjadikan satu daerah itu semakin erat dalam bentuk bergotong royong, bekerja sama untuk sama-sama ingin mensejahterakan kehidupannya masing-masing. Dengan tradisi irutan ini menjadi salah satu caranya, sebab kita tahu bahwa dalam pada masa pandemi ini kesulitan-kesulitan, perubahan-perubahan yang dialami seakan silih berganti datang dan membuat kehidupan semakin sulit. Hal inilah yang mendorong kuatnya solidaritas sosial yang ada di Desa Kedung Melawar, Kecamatan Limang, Kabupaten Selanjutnya, penelitian ini kuat. dianalisis menggunakan teori solidaritas sosial milik Emil Durkheim. Dalam penelitian menggambarkan adanya sebab dan akibat yang membuat masyarakat petani menjadi kuat solidaritasnya. Hal ini juga dirasakan petani yang mana dalam menghadapi pandemi ini memiliki rasa yang sama, sepenanggungan, sependeritaan, sulitnya untuk bertahan hidup di masa pandemi karena hasil panen yang kurang,
upaya untuk bertahan hidup dengan tradisi ini menghasilkan positivitas dalam bermasyarakat. Kehidupan sosial yang mulai tergerus diperluas kembali dengan adanya pandemi ini, yang bertujuan untuk tercapainya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat, juga tercapainya masyarakat yang solid sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik di masa pandemi. Selanjutnya yaitu adalah bab 5 penutup, berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa tradisi Islam memuat substansional mengenai kemaslahatan petani pada masa pandemi COVID, membentuk masyarakat yang menjadi lebih dinamis dan peduli terhadap orang lain dengan merasa sepenanggungan, senasib, dan persaudaraan. Kemudian sarannya untuk para petani lebih kompak lagi dalam menyelesaikan masalah bersama dan terwujudnya kehidupan lebih sejahtera pada masa pandemi COVID-19.